Apakah memang betul Indonesia lagi darurat atau krisis anak muda? Padahal kita tahu Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Jamal di channel YouTube Rizal Jamal. Bulan Oktober adalah bulan yang sangat identik tiga hal, yaitu bulan bahasa, bulan budaya, dan juga bulannya anak muda. Kenapa? Karena di situ tentunya ada momentum perayaan Sumpah Pemuda. Alhamdulillah, 93 tahun Sumpah Pemuda telah menggema di seluruh Nusantara berkat perjuangan-perjuangan anak-anak muda yang tersebar di berbagai macam pelosok. Kalau kita lihat sejarahnya luar biasa, dari tahun 1908 dengan Budi Utomo, kemudian lanjut di 1928 dengan Sumpah Pemuda itu, lalu kemudian bermetamorfosis pada tahun 1945, Alhamdulillah deklarasi kemerdekaan Indonesia 6588 yang kemudian sampai hari ini kita rayakan. Tentu apa yang bisa kita petik? Tentu poin daripada Sumpah Pemuda itu yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan juga berbahasa satu. Kita lihat bagaimana anak-anak muda dulu. Anak-anak muda dulu adalah mereka anak muda yang tugasnya, yang perannya adalah bagaimana memperjuangkan dan juga memerdekakan negara ini agar bisa lepas dari penjajahan. Walaupun kita tahu selepas dari kemudian kita kumandangkan 17 Agustus 1945 sebagai hari proklamasi kita, begitu banyak tantangan, masih begitu ada penjajahan kecil-kecil di berbagai macam daerah. Tetapi terlepas daripada itu, anak muda itu tumbuh luar biasa, tumbuh subur, memiliki warna, memiliki gerakan yang sangat memiliki karakter. Artinya apa? Sejarah telah mencatat bahwa perubahan itu bisa terjadi melalui gerakan, melalui inovasi, melalui daya cipta dari anak muda itu sendiri. Nah, kali ini di 93 tahun, apalagi kita sudah menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Apa yang menjadi tantangan? Apa yang menjadi harapan? Dan apa yang menjadi tanggung jawab dari anak muda itu sendiri? Apakah memang betul Indonesia lagi darurat atau krisis anak muda? Padahal kita tahu anak muda hari ini secara populasi, secara data, secara angka kita memiliki bonus atau angka yang sangat produktif. Artinya apa? Negara ini tidak pernah memiliki angka atau usia muda yang sama dengan pada era kali ini. Nah, itulah yang harus betul-betul dimanfaatkan. Karena kenapa? Indonesia diharapkan dengan keberadaannya, dengan usia anak muda yang banyak ini mampu membuat gerakan-gerakan yang sangat efektif, sangat produktif, membawa Indonesia berubah, membawa Indonesia diakui secara dunia, yang kita mulai tentu dari diri sendiri, dari lingkungan, dari tempat tinggal, dari desa, dari kampung-kampung kita masing-masing. Nah, paling tidak bagi saya tantangan anak muda hari ini paling tidak ada tiga hal. Satu, persoalan toleransi. Kenapa toleransi ini menjadi selalu menjadi pembahasan yang menarik dan selalu menjadi pembahasan yang utama? Negara luar sangat merasa iri dengan negara kita karena kita memiliki beraneka ragam suku, beraneka ragam agama, ras, etnik, dan lain sebagainya. Itu baru soal suku, belum lagi soal baju adat, belum lagi soal senjata tradisional, belum lagi soal bahasa, belum lagi soal yang lain. Artinya apa? Hanya negara ini yang memiliki kekuatan seperti itu. Namun sayangnya itu juga menjadi ancaman akan pecahnya persatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Padahal kita tahu sudah lama kita hafalkan sejak kecil di sila ketiga persatuan Indonesia yang notabene harusnya tidak ada lagi permasalahan toleransi. Tapi toleransi menjadi momok, menjadi tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh anak muda usia produktif hari ini. Kenapa? Kita khawatir karena era digital, era teknologi yang bisa sisi lain adalah memberikan manfaat yang luar biasa, di sisi lain juga bisa menghancurkan yang luar biasa. Salah satunya persoalan sejarah, salah satunya persoalan budaya, persoalan keanekaragaman kita. Nah, toleransi inilah yang menjadi PR, yang menjadi tantangan. Karena kadang-kadang kita kemudian lupa bahwa ternyata dengan keanekaragaman, dengan berbagai macam perbedaan, justru itu menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka oleh karena itu anak muda harus betul-betul paham peka pada toleransi. Warna kulit kita boleh beda, warna agama kita boleh beda, suku ras kita boleh beda, tapi bendera kita tetap Indonesia, merah putih. Masalah yang kedua yang datang adalah tentu masalah hoax informasi. Kenapa ini dulu mungkin tidak ada, karena rata-rata kalau orang ingin melihat
informasi sumbernya rata-rata satu atau dua. Dulu ada televisi, dulu ada media cetak dan elektronik, dan tidak semua orang memiliki atau menguasai media. Tapi hari ini luar biasa, setiap manusia, setiap individu, apalagi anak muda pasti punya media. Minimal dia punya media sosial, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan berbagai macam kanal media sosial lainnya. Artinya apa? Dengan bertumbuhnya teknologi ini, maka hoax informasi akan juga tumbuh merajalela. Dan itulah kenapa Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, pernah bilang salah satu penyakit yang belum bisa sembuh dari masyarakat Indonesia di era seperti sekarang ini adalah persoalan ketersinggungan. Kenapa ada ketersinggungan? Bagi saya secara pribadi itu karena banyaknya misinformasi, banyaknya berita hoax, berita palsu, yang kemudian kita sangat mudah diadu domba karena beritanya yang hoax atau beritanya yang palsu, yang tidak benar. Nah, tantangannya bagi anak muda adalah bagaimana memilah, memilih, dan menyaring sebelum kita sharing informasi yang kita dapatkan atau informasi yang kita buat. Karena itu menjadi salah satu penolong bagi masyarakat yang lain. Karena sekali lagi, siapa yang sekarang menguasai informasi, maka dia dianggap sebagai orang yang menguasai dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah persoalan, betul, korupsi. Toleransi, hoax informasi, dan korupsi saya kira adalah tantangan bagi anak muda. Betapa banyak kemudian yang masuk di kolom komentar YouTube saya, begitu banyak DM, begitu banyak komentar yang mengatakan bahwa hari ini Anda bisa bicara lantang karena mulut Anda belum terisi air, karena Anda belum merasakan jabatan dan belum masuk pada pemerintahan yang seperti kita lihat sekarang. Karena kenapa? Mereka-mereka yang berada pada aktivis 98 kemarin, mereka-mereka juga yang kemarin berdemonstrasi, mereka juga yang memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan HAM, hak asasi manusia. Tapi hari ini karena mereka telah duduk mendapatkan kursi, duduk di singgasana dan dekat dengan istana, dianggap sebagai orang yang sama saja. Maka tantangannya kemudian anak muda adalah bagaimana kemudian memahami ini, perang dari sekarang ini untuk yang namanya korupsi. Korupsi ini adalah bahaya laten yang saya kira sangat berbahaya apabila dia menjadi warisan atau menjadi dosa jariah bagi anak-anak muda, termasuk era saya, termasuk era di bawah saya dan ke depannya. Oleh karena itu, maka tantangannya adalah kita akan sangat berbahaya kalau tiga ini kita kalah. Tetapi kita juga akan sangat berbahaya kalau ketiga hal ini dapat kita taklukkan. Saya yakin dan percaya, bangga rasanya Indonesia bisa menjadi negara yang menurut prediksi beberapa pakar di tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi negara adidaya yang mampu menggerakkan dan mempengaruhi global. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Tetaplah berbahaya sesuai dengan versi Anda masing-masing, karena yakinlah anak muda akan menciptakan banyak perubahan, bukan soal usia dan angka. Saya Rijal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.